Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tugas teori bahasa dan otomata tugas kedua yaitu eh, ada 2 poin. Yang pertama adalah proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu, dan yang kedua ada buatlah contoh aturan produksi yang sesuai ketentuan. Ya. Poin yang pertama yaitu proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu. Compiler adalah suatu program yang dapat membaca suatu bahasa pemrograman atau bisa disebut adalah source link dan kemudian terjemahkan kepada bahasa pemrograman lain yaitu target link. Ada 2 analis yaitu fase analis. Ada 2 fase. Ada fase analis dan fase sintetis. Fase analis adalah dibagi menjadi 3 poin yaitu Lexia Analyzer. Pada compiler, Lexia Analyzer bisa disebut juga sebagai scanner. Lexia Analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter yang per karakter satu atau lebih. Karakter-karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Poin kedua yaitu syntax analyzer. Setelah tahapan Lexia analyzer setelah selesai, berikutnya adalah tahapan syntax analyzer atau bisa juga disebut parser. Pada tahapan ini token yang didapatkan dari hasil Lexia analis diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Dan poin yang terakhir di fase analis yaitu semantic analyzer. Setelah tahapan syntax analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analyzer. Tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analis dan fase sintetis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasil dari tahapan syntax analyzer. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang eksekutable pada kompilasi yang sederhana lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Fase kedua, setelah itu ada fase sintetis. Ada beberapa poin dalam fase sintetis yaitu yang pertama intermediate kode generator. Intermediate kode generator merupakan tahapan awal dari fase sintetis. Proses yang dilakukan akan di tahapan ini menggenerate atau membangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree. Lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code, quadruple and triple. Poin kedua yaitu kode optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate kode generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan kode optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimalisasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Poin yang selanjutnya yaitu kode generator. Tahapan kode generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel, lalu instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code untuk assembly code. Dan selanjutnya yaitu symbol table manager. Symbol table manager adalah membuat struktur data dengan record untuk setiap independent dengan file-file untuk setiap atribut dan identifier tersebut. Poin yang terakhir adalah error handle. Error handle merupakan bagian dari compiler untuk menangani
menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Selanjutnya poin kedua yaitu buatlah contoh aturan produksi yang sesuai ketentuan. Notasi aturan produksi alfa menghasilkan beta. Alfa ditulis dengan huruf besar, tidak boleh kosong, dan tidak boleh juga terminal. Beta ditulis dengan huruf kecil dan boleh memiliki variabel yang terletak di paling kanan. Contoh yang pertama yaitu A variabel menghasilkan B terminal dan C variabel. Yang kedua, A variabel menghasilkan D terminal dan D terminal. Yang selanjutnya, B variabel menghasilkan A terminal. Dan yang keempat yaitu C variabel menghasilkan C terminal dan A variabel. Dan yang terakhir adalah D variabel menghasilkan B terminal, A variabel, dan C variabel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.